Seperti yang aku sampaikan tadi, ya. Jadi LAKI nanti bagi baik dari orang dalam, ya, si manajernya, si manajer keuangannya, maupun bagi investornya, itu adalah hal yang penting ya, supaya dia bisa ngerti uang perusahaan ini larinya kemana gitu. Oh, perusahaan ini ternyata duitnya gede, tapi ternyata gede di bagian from uh, investing dalam, tadi itu harusnya itu ya, apa sih namanya, financing activity ya, bukan investing, sorry, tadi itu harusnya financing activity. Ternyata gedenya di financing activity gitu kan, di finance di bagian jual beli sahamnya gede gitu kan. Wah, berarti dia operatingnya lebih kecil nih. Kita lihat ternyata beneran operating cash from operatingnya lebih kecil. Wah, ini berarti ada pertanyaan gitu kan, harus dipertanyakan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yang indirect dulu ya. Jadi teman-teman udah tahu kan, ada dua ya, ada indirect dan ada satunya lagi adalah direct gitu kan. Nah, cuman yang lebih umum digunakan dia adalah yang indirect. Ya. Aku kasih tahu alasannya kenapa, karena direct ya berarti dia harus mencatat setiap ada transaksi, mau dia duit keluar mau dia duit masuk ya, dia harus tercatat gitu kan. Artinya kalau di direct ini setiap ada katakan bayar duit ke mana gitu, menerima duit dari siapa, nah itu dicatat. Sedangkan di indirect, maka kita modal untuk membuat LAK di indirect, yang menggunakan metode indirect adalah berbekal neraca. Ya. Selain neraca ada juga laporan laba rugi gitu ya. Laporan laba rugi. Dua hal ini ya, ini adalah modal kita menyusun laporan arus kas gitu ya. Nah, oke, yang indirect kita keep yang direct kita keep dulu, kita akan bahas nanti dengan PowerPoint, sedangkan di sini aku ingin menekankan pemahaman ke indirectnya dulu. Oke. Nah, di indirect method ini ya, bekal kita adalah satu tadi neraca, yang kedua adalah laba rugi. Tapi sebelum ke sana gitu ya, aku ingin menyamakan persepsi dulu bahwa di cash flow ini ya, kita itu melihatnya dari cash-nya, ya, dari duitnya, dari kas-nya gitu ya. Kita nggak peduli apakah itu menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan. Ya. Kita hanya ingin melihat cash ini larinya kemana. Gitu. Apakah dia larinya keluar perusahaan atau masuk ke dalam dompet perusahaan gitu ya istilahnya. Oke, setelah persepsi itu sama, maka kita akan coba bedah satu-satu gitu ya. Setelah kita dapat modalnya ini, ya kita udah punya neraca dan laporan laba rugi dari sebuah perusahaan. Ketika kita ingin melihat laporan arus kasnya atau kita membuat sendiri, misalnya kalian adalah seorang investor gitu kan, kalian ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan, kalian dapat modal dari neraca dan laba rugi, ya, terus kalian ingin melihat sebuah perusahaan tersebut arus kasnya seperti apa, kalian bisa bedah gitu ya dengan indirect method. Nanti di indirect method ya, di cash flow itu ada tiga hal utama ya, ada tiga aktivitas utama yang menjadi pondasi dari statement of cash flow. Yang pertama adalah operating activity. Ya, aku rasa ini nggak ada masalah ya, teman-teman pasti udah tahu gitu kan. Kemudian yang kedua, ya setelah operating activity ada investing activity. Dan yang terakhir adalah financing activity. Oke. Kita cukup
tiga hal ini ya, yang menjadi modal utama kita untuk menyusun LAK, laporan arus kas. Kemudian nanti kita totalkan jumlahnya berapa, ya, di total nanti total ya bisa tambah atau kurang kas. Kemudian di sini adalah saldo awal tahun, kita jumlahkan, nah nanti hasilnya adalah saldo kas akhir tahun. Kan gini kan ya formatnya ya kan. Nah, sekarang kita akan bedah ya unsur-unsur masing-masing activity dari setiap aktivitas gitu ya. Kita akan coba telisik satu-satu, kita bedah satu-satu. Sebenarnya seperti apa mereka gitu kan, isinya itu kayak apa. Nah, kalau dari operating activity ya teman-teman harus ingat, harus keep bener-bener operating activity itu berarti dari aktivitas operasional dia yang mana itu adalah core bisnisnya. Oke. Dia adalah core bisnisnya. Jadi kalau tadi kita kita ambil satu perusahaan gitu aja ya, katakan H&M ya, kayak yang contohku tadi, ya, dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion ya kan. Maka apa saja sebenarnya yang berpengaruh ke operating activity gitu kan. Kalau di operating activity maka kita bisa melihatnya operating activity yang pertama adalah aktivanya. Ya, dalam hal ini adalah aktiva lancarnya. Ya, kalau aktiva lancar berarti teman-teman bisa lihat ya aset-asetnya yang lancar itu apa aja ya kan. Kalau aset yang lancar berarti teman-teman nanti bisa mencatat mulai dari persediaan dia ya kan. Persediaan sebuah perusahaan, katakan si H&M ini seperti apa gitu kan, atau juga teman-teman bisa lihat dari piutangnya ya kan, piutang dia seperti apa gitu. Nah kemudian selain aktiva lancar ada juga berupa pasiva lancar. Ingat ya, operating activity dia hanya yang berkaitan dengan core bisnisnya. Artinya pasiva lancar yang masuk adalah utang dagang aja. Ya. Kalau ada utang bank, kemudian utang jangka panjang itu tidak masuk ke dalam operating activity. Dia hanya utang dagang. Oke. Kemudian apalagi gitu kan? Selain dua hal ini, ya berarti yang kita lihat selain dua hal ini adalah net income-nya. Nah, ini harusnya di atas sendiri tadi, sorry. Dan yang kedua adalah, yang terakhir, setelah net income adalah hal-hal yang dia tidak terkait dengan cash. Namun dia masih terkait atau hal-hal yang tidak terkait dengan cash tapi mempengaruhi net income. Ya. Dalam hal ini misalnya kita ambil contoh, dia katakan depresiasi ya. Depresiasi berarti depresiasi terhadap bangunan, depresiasi terhadap modal gitu kan. Karena apa? Depresiasi itu kan mengurangi net income ya kan. Sedangkan seharusnya net income itu dia berkurang. Kenapa berkurang? Orang nggak ada arus kas yang keluar, kok dia berkurang kan gitu. Nah, sehingga dari depresiasi ini kita balikkan gitu ya. Selain depresiasi, misalnya ada amortisasi juga. Ya. Amortisasi ini kan terhadap paten ya, atau terhadap aktiva tidak berwujud ya kan. Dia diamortisasi, sedangkan yang berwujud menggunakan depresiasi. Ya, aktiva dalam hal ini kan apa saja yang berada di sisi aset gitu ya, sedangkan pasiva apa saja yang
ada di sisi liabilitas maupun utang, liabilitas maupun equity, sorry. Nah, dari hal ini operating activity intinya cuma 4 ini. Ya, jadi teman-teman fokus ke 4 hal ini aja, ya nggak usah bingung nanti, wah ini apa, ini masuknya apa. Kalian fokus ke 4 hal ini dulu aja. Ya, nanti kita rinci lagi pelan-pelan. Jadi yang pertama adalah aktiva lancar, ya. Kemudian pasiva lancarnya, dalam hal ini adalah utang dagang. Ingat ya, utang dagang, halnya yang berkaitan dengan operating. Ada utang bank meskipun dia jangka pendek, tapi dia tidak termasuk dalam operating activity. Ya, misalnya dia sebenarnya utang jangka panjang gitu kan bisa aja nih utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek kan misalnya utang dagang. Kemudian utang bank gitu kan. Utang bank ini contohnya misalnya perusahaan SNM utang dalam jangka waktu 10 tahun gitu kan. Nah, dia nyicilnya per tahun. Maka di tahun 0, tahun 1, tahun 2. Nah, di tahun 1 ini kan dia harus nyicil, tahun 2 ini kan harus nyicil. Nah, tahun 10 ini. Dia kan bisa aja harus nyicil atau dia paling enggak dia membayar interestnya gitu kan. Nah, ini kan menjadi utang jangka pendek, utang bank. Tapi ini tidak masuk ke dalam operating activity ya. Jadi teman-teman ingat dulu operating activity hanya utang dagang. Jadi misalnya si SNM dia jualan tapi belum dibayar gitu. Ya, itulah yang masuk. Atau dia beli ya, sorry tadi piutang ya harusnya. Dia beli tapi dia belum bayar gitu misalnya. Dia beli bahan baku tapi belum bayar atau gimana. Nah, dia baru masuk ke pasiva lancar. Dalam hal ini adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya utang dagang. Oke, harus skip ya utang dagangnya. Kemudian net income ya, ini posisinya di atas sendiri nanti di operating activity. Ya, net income dia menunjukkan bahwa pendapatan dia berapa gitu kan. Ingat net income ini tapi walaupun net income ini setelah pajak, oke. Tapi pajak tidak dimasukkan ke hal-hal non cash yang mempengaruhi income ya. Net income ini benar-benar net income aja. Oke, net income. Kemudian ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan cash ya. Misalnya depresiasi dan amortisasi. Ya, yang paling umum adalah depresiasi dan amortisasi.